Bye. Halo anak-anak integrasi kelas 8, bertemu lagi dengan Pak Entik di pelajaran seni budaya khususnya di hari ini. Baik anak-anak, kita akan mulai ya. Kita akan mengenal materi baru yang akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari lebih lanjut lagi dalam kesempatan kita kali ini. Oke anak-anak, kita pelajari satu persatu ya. Apa itu yang disebut dengan komik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komik itu adalah suatu gambar atau serangkaian gambar yang umumnya bersifat lucu dan mudah dicerna. Oke, dalam pengertian lain adalah komik itu adalah susunan gambar ya yang menyusun atau membentuk jadi satu cerita utuh dan terjuxtaposisi. Juxtaposisi itu maksudnya adalah gambar dan simbol diletakkan dalam satu hal yang ada satu frame yang sama. Tapi yang jelas sesuatu bisa disebut komik jika dia ada balon katanya. Oke, kemudian dia tersekat-sekat ya, jadi dia terpisah-pisah, ada sekat-sekat atau panel-panel tertentu yang memisah antara satu adegan dengan adegan yang lainnya. Oke, paham dari sini? Oke, kita beranjak ke jenis-jenis komik berdasarkan kemasan atau tampilan. Yang pertama nih, ada komik strip. Nah, komik strip itu adalah komik yang terdiri dari 2 sampai 4 panel ya. Yang terkenal mungkin kalian terbiasa lihat tapi nggak ngerti ini termasuk komik jenis apa. Kalian bisa lihat contoh adalah komik Tai Lalat ya. Dia terdiri dari 2 sampai 4 panel dan biasanya ceritanya langsung habis dalam satu adegan itu. Jadi cerita dalam komik itu diceritakan secara singkat, langsung endingnya. Jadi satu adegan kemudian langsung ending yang membuat kita tuh langsung paham endingnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Jadi komik strip itu adalah komik singkat yang berisi dari 2 sampai 4 panel. Oke, yang kedua adalah komik kartun. Nah, komik ini biasanya berisi antara 1 sampai 2 panel saja, berisi satu adegan yang kebanyakan ya berisi tentang sindiran tokoh-tokoh tertentu, dan ada juga yang lucu memang ada, tapi kebanyakan sindiran, kritikan dan sebagainya. Jadi komik ini biasanya muncul di surat kabar untuk mengkritik, menyindir sesuatu tokoh atau kebijakan orang-orang tertentu. Oke, paham? Good. Yang ketiga ada komik buku. Nah, komik buku ini ya komik pada umumnya ya. Jadi komik yang dibentuk dalam satu buku utuh. Bisa itu satu serial selesai ya, maksudnya dalam episode itu, atau dia bisa kumpulan beberapa serial komik dalam satu buku. Oke, yang keempat anak-anak ada komik online. Nah, komik online itu adalah komik yang persebarannya melalui dunia digital. Oke, di era seperti sekarang ini anak-anak orang akan lebih cenderung suka dengan apa yang bisa diakses dalam satu genggaman tangan. Nah, salah satu bentuk komik yang seperti ini yang paling bagus adalah komik digital ya. Bentuknya lebih enak, bisa di zoom in, zoom out dan lain sebagainya supaya kita lebih detail, paham dan jelas dengan seksama. Oke, sudah paham yang tadi? Kita beranjak dari jenis komik berdasarkan isi ceritanya. Oke, yang pertama ada komik pengetahuan. Nah, jika kamu pernah membaca komik ini nih, komik Y, jadi komik yang dia berisi tentang suatu pengetahuan yang mengedukasi,
ya, jadi pengetahuan dalam bentuk lebih fun ya, lebih enak dilihat, lebih lucu, lebih atraktif dan sebagainya. Oke, yang kedua anak-anak ada komik promosi. Nah, jelas komik ini ditujukan untuk membuat produk atau jasa itu lebih menarik di khalayak ramai ya. Jadi supaya orang tidak langsung melihat produk itu sendiri, jadi dia mengcreate suatu cerita ya, dibikin suatu komik supaya orang lebih paham dengan bahasa periklanan tapi versi komik. Oke, yang ketiga ada komik petualangan. Nah, ini paling seru itu anak-anak, karena komik ini berisi tentang mencari ya, mengejar perkelahian dan memperjuangkan sesuatu. Nah, kalau kalian pernah membaca komik Naruto, Boruto, apalagi ya Bleach dan teman-temannya, itu ya ini salah satu komik untuk kita bisa mengetahui bagaimana asiknya, serunya, tragisnya, sedihnya, serunya dan sebagainya tentang petualangan mereka. Jadi kita seolah-olah kita akan benar-benar menunggu momen bagaimana petualangan ini endingnya seperti apa ya, pasti lebih seru. Jadi ini adalah salah satu jenis komik yang paling disukai anak-anak. Oke, yang keempat ada komik biografi. Nah, komik biografi ini berisi tentang kisah atau perjalanan hidup dari seseorang ya, bisa jadi artis, bisa jadi penemu ya, tokoh-tokoh penting di dunia. Misal contoh biografi dari komik biografi dari Pak Presiden Joko Widodo misal seperti itu. Biografi dari seorang Raditya Dika, biografi dari seorang Britney Spears misal, atau mungkin beberapa tokoh dunia, misal biografi perjalanan hidup dari Sir Thomas Alva Edison, bagaimana beliaunya itu mengcreate sesuatu dari kegagalan sampai jadi sesuatu yang diakui oleh dunia, bahkan temuannya itu bisa kita manfaatkan dan kita bisa nikmati sampai sekarang. Oke, yang kelima ada komik humor. Nah, jelas ini kalau humor pasti lucu ya. Biasanya dia dalam bentuk gambar atau teks saja. Kadang-kadang dalam satu rangkaian komiknya saja bisa kita tertawa terbahak-bahak dalam satu adegan dalam komik tersebut. Jadi memang khusus ini tujuannya untuk menghibur ya. Biasanya disesuaikan dengan pembaca, bagaimana komik ini sesuai dengan pembacanya. Contoh untuk membaca kaum milenial ya, yang lagi booming apa bahasa atau celetukan yang anak atau orang bisa langsung paham dan langsung ketawa dengan kata-kata atau gambar tersebut. Oke, kita beranjak ke teknik pembuatan komik. Teknik pembuatan komik sebenarnya ada dua anak-anak, hanya ada manual dan digital. Kalau manual kita bisa menggambar sendiri ya, menggunakan kertas, aneka pulpen atau tinta ya, untuk membuat frame, tokoh dan sebagainya. Balon kata juga bisa. Tapi juga ada cara digital yang agak cenderung lama. Misal kita gambar dulu di kertas, kemudian di scan, kemudian diwarna di dalam komputer. Kemudian bisa juga langsung dikerjakan di tablet, tab untuk langsung menggambar di sana. Jadi bisa lebih bebas dalam hal meng-create sesuatu ya. Jadi kalau digambar itu kan kadang-kadang kalau kita salah ya salah gitu ya. Tapi kalau di digital kita bisa memanipulasi agar kesalahan itu bisa kita tutupi, dan pasti akan lebih mudah untuk erase ya, menghapus, menambah, menduplikasi dan lain sebagainya. Oke, Pak Hendri juga pernah bikin ya waktu itu, contohnya seperti ini nih. Nah, itu menggunakan cara digital yang lama. Jadi gambar dulu, kemudian di scan, kemudian di coloring di salah satu aplikasi Photoshop, kemudian bisa baru selesai di finishing di
ditambah-tambahkan dengan coloring dan lain sebagainya.